wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakong, yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Kosmik 2 SMP Negeri 1 Pakong, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping peserta Lomba Kosmik 2. Pertama, marilah kita haturkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan menuju dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakong tentang technical meeting Kosmik 2 kepada Bapak Abdul Basit Muslim SPD MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu urusan kesiswaan dan Ibu urusan humas, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru pendamping dari SD dan MI sewilayah Kecamatan Pakong dan Pantura. Mari kita di awal pertemuan ini bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena sampai dengan detik ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga Bapak dan Ibu bisa hadir di ruangan ini untuk sebuah kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Yang kedua, mari bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungan panji-panji Islam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini, saya bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu, para kepala sekolah di SD dan MI, serta teman-teman guru yang sudah merespon dan memberikan partisipasi terhadap kegiatan yang akan digelar oleh keluarga besar SMP Negeri 1 Pakong. Sekali lagi, kerjasama ini selalu diharapkan tidak hari ini, tetapi
kerjasama yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang sangat kami harapkan. Karena bagaimanapun kami di SMP Pakong ini jalin kerjasama Bapak Ibu yang ada di tataran SD maupun MI ini adalah sebuah keniscayaan yang wajib dilakukan. Karena tanpa kerjasama kami dengan Bapak dan Ibu, apalah artinya lembaga pendidikan yang ada di jenjang SMP ini. Oleh karena itu, saya berharap mari kerjasama ini terus kita rekatkan, terus kita lakukan, dan harapan kita dengan kerjasama yang baik ini akan ada keuntungan, ada manfaat yang bisa kita ambil dari bentuk kerjasama ini. Apa misalnya, Bapak dan Ibu, secara sederhana, manfaat yang bisa kami rasakan adalah kami dapat menerima masukan dari Bapak dan Ibu terhadap kebaikan, terhadap kelangsungan pendidikan yang kami selenggarakan di sini. Bahkan kami bisa menerima input siswa dari sekolah Bapak dan Ibu. Siswa-siswa terbaik dengan talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh putra-putri Bapak dan Ibu di jenjang SD maupun di MI itu bisa kami terima untuk kami lanjutkan potensinya. Kemudian manfaat yang Bapak Ibu rasakan apa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? Minimal Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk menunjukkan kepada orang tua, ini loh hasil didikan selama ini. Putra-putrinya diikutkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengukur sampai seberapa kemampuan putra-putri yang sudah dididik, sudah dilatih dan sebagainya. Jadi minimal itu keuntungan yang bisa kita ambil dari jalinan kerjasama ini, sehingga sekali lagi kerjasama ini diharapkan tidak hanya pada kegiatan-kegiatan saat ini, tetapi diharapkan di masa-masa yang akan datang. Kirain Pak. Selamat datang Pak Atmari. Kerjasama yang sudah terbina ini mari kita tetap lanjutkan di masa-masa yang akan datang dengan harapan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu, sebelum panitia menyampaikan teknis kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa ditelaah dan difahami. Kemudian sekali lagi di bagian akhir nanti mungkin ada masukan, ada saran, ada usul yang Bapak Ibu sampaikan dengan harapan saran, usul, dan masukan itu akan menambah kebaikan langkah-langkah berikutnya. Bapak dan Ibu, kegiatan ini sekali lagi kita beri nama Cosmix 2, kompetisi sains, matematika, ilmu sosial, dan kreativitas siswa. Bapak dan Ibu, ini adalah tahun kedua kami melaksanakannya. Hanya saja, Bu Anis mungkin agak sini, itu Anda yang mau duduk. Hanya saja, ini perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, tahun pertama kegiatan Cosmix 1 ini di bidang akademik, karena ini namanya kompetisi sains, matematika, dan ilmu sosial ini bidang akademik. Kemudian non-akademiknya kita masukkan di kreativitas siswa. Nah, di Cosmix 1 di tahun pertama kita melaksanakan di bidang akademik. Kita coba Bapak dan Ibu untuk menyelenggarakan kegiatan yang sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah lainnya. Kalau di sekolah lain atau di lembaga lain, kompetisi yang dilaksanakan itu biasanya dibagi per mata pelajaran. Tetapi kita di pertama, kita coba semua mata pelajaran kita jadikan satu. Kita rangkum dalam satu kegiatan namanya lomba akademik. Kenapa?
Karena pertimbangannya begini Bapak dan Ibu. Si A ini mampu di bidang atau di mata pelajaran IPA. Bukan berarti di mata pelajaran yang lain dia tidak bisa. Sehingga berdasarkan musyawarah, kami teman-teman guru, maka sepakatlah, sudah Pak, kita coba gabungkan semua mata pelajaran. Karena semua mata pelajaran itu tidak ada yang harus kita tinggalkan. Semua mata pelajaran itu adalah mata pelajaran istimewa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ini logikanya begitu. Sehingga di tahun pertama kita laksanakan lomba akademik dengan mengakumulasikan semua mata pelajaran itu dalam satu lomba namanya akademik. Jadi di dalamnya ada soal IPA, ada soal matematika, ada soal bahasa Indonesia, ada soal bahasa Inggris. Ini kita masukkan di situ. Karena sekali lagi kita menjadikan mata pelajaran itu tidak kita peta-petakan, tidak kita kotak-kotakkan, karena diharapkan semua anak menguasai mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, di tahun kedua kita coba lagi Bapak dan Ibu, kita buat semacam ini tahun ini. Ternyata Bapak dan Ibu, ini masukan dari teman-teman di SD, Pak, ternyata anak-anak kurang berminat kalau dijadikan satu. Terlalu banyak Pak Jepon siajerna Pak. Nah ini. Seharusnya sudah kalau ada lomba IPA ya IPA saja. Matematika ya matematika saja begitu. Karena kami sudah terlanjur membuat komposisi soalnya begitu, maka di tahun kedua ini sementara Bapak dan Ibu mohon maaf, nanti mohon masukan dan saran serta usul. Di tahun kedua ini yang akan kita laksanakan, kita tetap mengakumulasikan semua mata pelajaran itu dalam satu naskah akademik. Ya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ada 4 peserta yang mengundurkan diri, sudah mendaftar. Ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tadi alasannya. Ternyata anak-anaknya tidak suka Pak, karena yang dia inginkan hanya IPA saja. Ternyata di soalnya ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah ini mari Bapak dan Ibu mohon masukan, sehingga mudah-mudahan saya bersama Bapak Ibu masih dikaruniai usia yang barokah oleh Allah, sehingga tahun depan ketika kita melaksanakan Cosmic 3, kita sudah punya formulasi sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman guru SD maupun MI, sehingga sejalan programnya. Ini untuk di tahun yang kedua ini sementara masih tetap mengakumulasikan mata pelajaran yang ada di kurikulum yang ada itu. Jadi kita tetap satukan mata pelajarannya dalam satu naskah soal akademik begitu. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan Cosmic 2 ini Bapak dan Ibu, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, kreativitas dan talenta dalam bidang sains dan menumbuh kembangkan kreativitas siswa sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kami di sini Bapak dan Ibu, saya bersama teman-teman di sekolah, lomba ini tidak semata-mata untuk mencari bakat. Tetapi bakat-bakat itu diharapkan supaya bisa hadir di sekolah ini menjadi bagian dari siswa SMP Negeri 1 Pakong. Sehingga tujuan yang kedua adalah mempersiapkan dan mencari bibit unggul dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Jadi intinya Bapak dan Ibu, lomba ini tidak semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak menunjukkan potensinya, tetapi ujungnya adalah bagaimana anak-anak yang punya potensi itu bisa menjadi bagian dari keluarga SMP Negeri 1 Pakong, sehingga kemampuan dan potensinya bisa kita kembangkan lebih lanjut di jenjang berikutnya. Ini tujuan utamanya Bapak dan Ibu. Sehingga mohon maaf, diharap sebetulnya, maka kemarin itu begini, teman-teman yang mau mendaftar di wilayah kota, ada sekian belas orang yang sudah rombongan mau mendaftar. Terpaksa kita tolak Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di wilayah Pantura.
Kalau tak jelas tidak masuk ke Pakong, Bapak dan Ibu. Pilihan sekolah di kota, ya, pilihan sekolah di kota banyak. Begitu. Maka untuk menjaga itu, kalaupun banyak yang daftar, terpaksa kita tolak dan Ibu. Ini biar ajunan juga sama-sama paham dan tahu bahwa kita betul-betul ingin menjaga objektivitas dan betul-betul memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di SD dan MI yang ada di sekitar kita. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian agenda kegiatan. Ini Bapak dan Ibu, agenda kegiatan ini lomba akademik insya Allah akan kita laksanakan tanggal 18 Maret hari Sabtu. Lomba baca puisi, lomba tahfidz itu hari Sabtu. Kemudian untuk lomba menggambar, lomba catur, dan lomba SKJ 2022 ini akan kita laksanakan hari Minggu. Bapak dan Ibu, kenapa ada pertanyaan, kenapa Pak yang dilombakan kok SKJ? Padahal yang di SD itu diajarkan senam narkoba. Bapak dan Ibu, saya melihat dasarnya adalah rentetan sejarah. Dulu yang diajarkan di jenjang pendidikan SD itu adalah namanya SKJ. Lomba-lomba yang sifatnya di luar SKJ itu sebetulnya kreativitas saja, sesuai dengan kearifan lokal. Kenapa narkoba? Karena mungkin dunianya narkoba sekarang ini, sehingga kemarin dipertanyakan apa relevansinya narkoba dengan senam begitu. Perbedaannya dengan SKJ apa? Ternyata hanya musik dan iramanya yang di situ ada bacaan irama-irama yang lagu-lagunya himbauan untuk menjauhi narkoba. Maka berdasarkan itu Bapak dan Ibu, kami di sini sepakat untuk mengembalikan ke asalnya. Yang diajarkan dulu di jenjang pendidikan dasar itu adalah SKJ, senam kesegaran jasmani. Bahkan kalau saya yang generasi 80-an ini sangat kental dengan SKJ 85 dulu. SKJ 85 itu begitu mau masuk hari Sabtu biasanya atau setiap hari sebelum masuk kelas, senam Bapak dan Ibu di halaman sekolah itu. Nah ini kita kembalikan lagi, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Ini agendanya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini, data terakhir tadi pagi yang masuk untuk kepesertaan di lomba akademik ini baru yang terdata 12 peserta. Ada tambahan, Bu? Nah, biar nanti tambahannya biar nanti. Ya, ini data sementara. Kemudian baca puisi 8, tahfidz juz amma 18, catur tidak ada, SKJ 2022 7. 18 akademik. Oh, 18 sudah akademik ya. Akademik 18. Kemudian menggambar 7. Tahfidz 20, ada tambahan ya. Baik Bapak dan Ibu, kemarin kami sempat khawatir. Kenapa? Karena ternyata jumlah peserta yang terdata di panitia itu ternyata masih sedikit. Sehingga teman-teman ketua panitia yang sekaligus urusan kesiswaan yang ada di sebelah kiri saya ini, Bu Sufi, menghadap ke saya, bagaimana Pak kalau misalnya kegiatannya ditunda? Kenapa ditunda, Bu? Ya Pak, karena jumlah pesertanya masih sedikit begitu. Kita rapat, akhirnya saya putuskan, kalau pesertanya sudah ada 6 sampai 10 jenis lomba yang sudah kita rencanakan, jalan saja. Ya, kenapa 6 sampai 10? Karena juara 1 sampai dengan 3. Kalau hanya 3 kan tidak mungkin dilaksanakan. Sulit, tentukan saja. Kamu juara 1, kamu juara 2, kamu juara 3. Begitu kan, tidak ada kompetisi di situ. Maka minimal ada 6 sampai 10 itu bisa dilaksanakan. Alhamdulillah ternyata sampai kemarin, ini data kemarin itu yang dilaporkan 12, 8, 18, 7 dan 7 itu, sehingga bisa kita laksanakan, kecuali catur Bapak dan Ibu. Padahal saya sangat mengharapkan potensi dan bibit-bibit catur, karena di jenjang SMP itu ada turnamen catur Bapak dan Ibu. Di tingkat SMP. Ini saya ingin
ada potensi-potensi yang dikembangkan di SD sehingga anak-anak yang punya kemampuan di bidang catur ini kita kita manfaat, bisa kondisikan potensinya bisa menghasilkan sesuai dengan harapan. Di Pamekasan kemarin yang tur ini anak teman itu saya masuk di Bantu dia dapat biasa, kemudian tes ketika masuk di desa dari sertifikat ikuti turnamen catur. Maka ada potensi seperti ISD maupun DMI kita kan. Ternyata untuk kosmik yang kedua tidak ada yang ikut catur, Pak dan Ibu. Ada? Baru saja satu ini. Oh, baru satu ya? Iya, ternyata satu. Iya, makanya kemarin kita putuskan, kalau sudah 40 cabang yang sudah kita rencanakan, lanjut saja lombanya, jadi. Tapi kalau hanya 3 Pak, atau 4 saja, berarti mohon maaf, lomba ini terpaksa tidak kita laksanakan. Berarti memang di tingkat SD dan MI, kegiatan ini mungkin sementara ini belum dilakukan pembinaan. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian hadiah Bapak dan Ibu, nanti akan ditentukan juara 1 dan 2 sampai 3. Juara 1 akan sampai 3 ini akan mendapatkan sertifikat kejuaraan, trofi, uang pembinaan, dan nanti akan sudah tercatat sebagai siswa tahun pelajaran 2023-2024 bagi yang sudah kelas 6. Kalau misalnya kelas 5, kelas 4, tetap kita catat Bapak dan Ibu. Dia sudah punya tiket untuk bisa kita catat sebagai calon siswa SMP Pakong. Tapi kalau sudah kelas 6, otomatis yang bersangkutan sudah kita nyatakan diterima sebagai siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian untuk juara harapan 1 sampai 3 nanti akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan diterima sebagai siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan yang terkait dengan uang pembinaan. Di Kosmik 1 sempat terjadi polemik Bapak dan Ibu. Bahkan akibatnya terasa pada Kosmik 2. Ada sekolah yang tidak berkenan untuk berpartisipasi karena gara-gara uang pembinaan. Padahal pada saat technical meeting juga sudah disampaikan Bapak dan Ibu, uang pembinaan ini kita berikan ketika yang bersangkutan sudah tercatat sebagai siswa SMP Negeri 1 Pakong. Itu di Kosmik 1 saya berikan penjelasan seperti itu. Karena kita rupakan tabungan. Kita kerjasama dengan BMT NU, kantornya di sebelah ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang menjadi polemik dan dibuat bahan untuk, dalam tanda petik, untuk mengejas, memberi label kurang menarik terhadap SMP Pakong. Bapak dan Ibu, uang pembinaan itu adalah hak pemenang. Tidak mungkin tidak dikan. Hanya saja ketika mau mengambil, karena yang bersangkutan belum punya kartu siswa, maka yang bersangkutan diharap datang ke sekolah untuk meminta rekomendasi. Karena tanpa rekomendasi pihak bank tidak mungkin memberikan. Sama dengan Bapak dan Ibu ketika mau ambil tabungan di bank, tanpa menunjukkan KTP, petugas banknya tidak mungkin memberikan uangnya. Ya kan enggak Bapak dan Ibu? Maka kita sampaikan kemarin, yang mau mengambil uang tabungan pembinaan itu, silahkan datang ke sekolah, nanti akan dibuatkan rekomendasi pencairan. Seberapa yang mau diambil? Itu. Ternyata di luar informasinya Bapak dan Ibu, lah cek norok lomba SMP Pakong. Hadiahnya tak ibeki. Ini. Padahal tabungannya sudah dipegang anak. Otomatis ketika tabungan itu dibawa ke BMT, mau ambil uangnya, tidak mungkin diberikan. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak punya identitas. Beda kalau sudah jadi siswa di sini. Mereka dibekali dengan kartu siswa. Tinggal tunjukkan saja kartu siswanya. Pasti diberikan. Karena belum punya kartu siswa, maka dibuatkanlah rekomendasi dari sekolah. Dibawa ke bank, baru banknya
mencairkan sesuai dengan rekom yang dibuat. Ini Bapak dan Ibu yang di luar terjadi. Maka saya harus luruskan ini, bahwa uang pembinaan itu tetap menjadi hak penuh dari pemenang lomba. Hanya saja untuk pencairannya memang mengalami proses karena yang bersangkutan belum punya identitas yang menunjukkan kerjasama dengan pihak BMT. Ini Bapak dan Ibu. Jadi mohon melalui ajunan Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru pendamping, sampaikan, saya minta tolong, sampaikan informasi ini supaya di luar informasi ini tidak berbelok kemana-mana, ya, tidak berbelok kemana-mana dan tidak sesuai dengan yang terjadi. Ini kemarin sudah ada yang mengambil dari SD, saya tanya, Mas, untuk apa uangnya? Uang pembinaan ini diberikan untuk mendukung kamu loh untuk belajar, misalnya untuk beli buku, untuk beli tas dan sebagainya. Walaupun nominalnya kecil, maka dibuatlah tabungan supaya ditambah, membiasakan anak untuk menabung sebetulnya. Ini penjelasan yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan bagian akhir PPDB saya ikutkan di kegiatan technical meeting supaya Bapak dan Ibu juga sama-sama paham. Untuk PPDB tahun pelajaran 2023-2024 kita sudah mengumumkan Bapak dan Ibu, walaupun dari dinas belum ada juknis, ya, walaupun dari dinas belum keluar juknis, tetapi kita mencoba untuk melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi kepada teman-teman di SD, kepada masyarakat, kalau ada putra-putrinya kelas 6 ataupun famili yang mau menjadi siswa SMP Pakong di tahun pelajaran 2023-2024, sangat kami harapkan dan insya Allah akan kami fasilitasi dengan seragam. Ini Bapak dan Ibu, informasi yang saya sampaikan sebagai pengantar. Teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Urusan Kesiswaan sekaligus Ibu Ketua Panitia. Sekali lagi mohon masukan, mohon saran, mohon usul terhadap kegiatan Kosmik 2 ini sebagai modal kita untuk Kosmik 3 tahun depan. Sehingga ketika kita melaksanakan Kosmik 3 itu sudah ada referensi yang Bapak sampaikan sehingga sejalan dengan keinginan yang dilakukan. Terima kasih dan mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Nina selanata acara. Sekali lagi nanti mohon usul, saran dan masukan demi kebaikan kegiatan dan demi kebaikan sekolah ini ke depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dua. Cek. Begini, mengingat pelajaran di jenjang sekolah dasar itu memang tematik. Artinya tidak dipisah antara pelajaran matematika dengan pelajaran IPA dan pelajaran yang lain. Oleh karena itu, teknis yang diberikan oleh SMP Stupa Pakong ini adalah dalam rangka pelaksanaan Kosmik baik 1 dan 2, menurut saya adalah bagus. Seandainya di SD sama dengan pelajaran tahun-tahun yang lalu, IPA ada matematika, maka hal ini saya tidak setuju diakumulasi. Nah, sehubungan dengan pelajaran SD juga sudah terjadi akumulasi, maka ini adalah hal yang wajar dan saya sangat setuju terhadap pelaksanaan Kosmik di SMP 1, baik itu Kosmik 1 maupun Kosmik 2. Terima kasih, begitu. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah, ada kaitannya dengan pelaksanaan Kosmik 1 dan Kosmik 2. Memang saya dengar wacana di luar, mengapa pesertanya sekarang bisa dibilang minim. Memang wacana yang berkembang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan bahwa
Karena kejuaraan itu memang hadiahnya tidak diberikan katanya, kecuali mereka yang dapat juara itu masuk ke SMP Pakong. Betul kan begitu? Nah, jika sekarang tidak masuk, bagaimana tanggapan kepala sekolah? Atau seperti sekarang mahasiswa katakan kelas 3, masa menunggu diberikan nanti setelah kita masuk ke SMP? Nah, oleh karenanya kita fair aja. Sebab begini, sudahlah SMP tidak usah mengadakan semacam paksaan untuk mereka masuk ke SMP. Berikan mereka kebebasan dengan cara SMP sekarang jual produk. Artinya begini, jam masuk aktif sesuai dengan aturan, jam pulang juga aktif sesuai dengan aturan. Juga bapak dan ibu guru di sekolah jangan membiarkan anak berangkat dari rumah bersih, pulangnya kotor. Artinya di sekolah bapak dan ibu guru hanya duduk-duduk di kantor, atau bisa saja tidak masuk, hanya pinggir pulang, sehingga anak di sekolah tidak ada pelajaran. Maka itu hal yang menyebabkan menurut hemat saya anak atau peserta anak SD itu enggan untuk masuk ke SMP Pakong. Oleh karena itu, sekali lagi menurut hemat saya kejuaraan kosmik itu untuk tahun ini jangan sampai terulang kembali seperti di Kosmik 1. Artinya kejuaraan itu secara fair kita berikan. Nah, ya hadiah maksud saya, hadiahnya langsung kita berikan. Kan ini merupakan kendala menurut hemat saya. Kalau ini terulang kembali, maka insya Allah kosmik selanjutnya akan terjadi semacam ini. Nah, kalau kita fair, insya Allah untuk kosmik berikutnya pesertanya akan membludak. Nah, dengan catatan sekali lagi bahwa dapat siswa atau tidak SMP itu tergantung dari produk. Sekali lagi masukan ini, saya pendukung SMP sebetulnya. Kita jual produk aja. Gurunya diaktifkan, tidak ada jam bebas, artinya jam-jam itu harus diisi dengan pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingga mereka di bulan SMP juga punya ilmu pengetahuan yang lebih. Itu Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan dari Pak Haji Asari. Ini Bapak, untuk Kosmik 2 ini sengaja uang pembinaan itu tidak saya masukkan di tabungan. Yang kedua ini, kalau yang tahap 1 memang kita sengaja karena kita ada kerjasama dengan pihak BMT, sehingga kemarin itu kita langsung masukkan untuk tabungan. Ya, kemudian harus diperhatikan lagi, bukan diberikan Pak, hanya salah paham. Bagaimana kalau masih kelas 3? Tidak mungkin saya juga datang untuk SMP Pak, tidak. Saja sekali, karena ketika pencairan pihak bank itu tidak mungkin memberikan tanpa keterangan, maka diharapkan untuk membawa rekom dari sekolah. Dan sudah kita buatkan Pak, yang sudah ngambil itu bahkan tidak mau masuk ke sini. Sudah dikatakan, Pak, saya tidak mau masuk SMP, Pak, karena saya mondok. Tidak apa-apa. Saya hanya berharap. Namanya berharap, Pak. Berharap. Kalau harapan itu tidak sesuai, kan, masa saya harus menahan? Kan juga tidak mungkin. Itu adalah hak juara. Sehingga, untuk yang tahap Kosmik 2 ini, uang pembinaan itu tidak saya rupakan tabungan. Kenapa saya bentuk tabungan? Sebetulnya tujuan utamanya membiasakan anak untuk menabung, Pak, sebetulnya. Supaya mereka bangga ketika punya tabungan. Oh, alhamdulillah ya kok di tabungan, biar ditambah. Itu sebetulnya tujuannya. Dan itu tidak bisa diambil dengan seenaknya. Beda dengan langsung diberikan, itu maksudnya begitu. Dari pengalaman kemarin itu, kemudian dari informasi yang beredar di luar, maka kami segera mencoba mengambil sebuah kesepakatan untuk Kosmik 2 ini, uang pembinaannya tidak kita wujudkan dalam bentuk tabungan, tetapi akan kita serahkan langsung pada saat pengumuman pemenang.
Ini. Ternyata tujuan baik itu tidak selalu berterima baik dengan pihak lawan bicara kita. Kita tujuan baik, Pak, tapi ternyata tujuan baik kita tidak diterima sebaik yang kita harapkan. Itu loh. Sampean nolong, tetapi orang lain ternyata tidak paham bahwa sampean nolong justru jadi salah. Itu tujuan utamanya dalam bentuk tabungan itu kebanggaan kepada anak-anak. Itu ditambah sehingga ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah mohon selalu masukan, koreksi dan sebagainya. SMP Pakong, kalau saya yang berbicara dikiranya saya jualan kecap. Pasti saya jualannya pasti nomor 1. Tetapi insya Allah bisa dilihat dari waktu ke waktu saya bersama teman-teman selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah ini. Ya, siswa, kalau ibu sering melihat lewat di depan sekolah pukul 7 gerbang sudah ditutup. Jangankan siswanya, gurunya, todus Pak, terlambat Pak. Kenapa? Karena gerbangnya ditutup. Dulu saya bercerita, dulu ketika saya tahun pertama jadi kepala sekolah, saya sosialisasi kepada teman-teman. Besok minggu depan Senin gerbang kan ditutup, tapi tidak satu ke Bapak dan Ibu. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Begitu saya sudah berkali-kali menyampaikan, lebih dari 3 kali, saya Bapak dan Ibu, teman yang tidak bisa masuk depan itu. Apa? Takut jadi kepala sekolah. Saya pegang nih Bapak dan Ibu. Tapi setelah itu teman-teman tidak ada yang terlambat pun dalam batas waktu yang masih sangat ditoleransi. 5 menit sampai 10 menit itu masih toleransi. Kalau siswa 15 menit Bapak dan Ibu. Kecuali yang di pondok pesantren. Yang di pondok pesantren itu karena kita sudah komitmen dengan pengasuh, di pondok pesantren Latifatul Mubarakiyah yang di belakang bank itu diantarkan anak-anak kita Bapak dan Ibu. Datang, diantar, pulangnya juga dijemput. Kemudian mobilnya hanya 1. Kiainya bilang ke saya, Pak Basir, kurang nyona izin kalau anak-anak terlambat karena motor kun situng Pak. Motor ini kemana pagi aling-leng alir ngeteragi ke SMK, SMA, ke Berduko. Sehingga kadang-kadang SMP ini kebagian terakhir. Mohon dimaklumi. Karena sudah ada komitmen seperti itu, maka biasanya yang terlambat agak lama, dan itu pun tidak sampai lebih dari 20 menit. Kita pahami, kita maklumi. Tapi kalau yang lain, gerbang sudah ditutup. Kemudian KBM, insya Allah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini harapan untuk menjual produk itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit, tapi pasti akan terpenuhi. Ini contohnya Bapak dan Ibu, prestasi sekolah yang sudah ada. Alhamdulillah tahun ini SMP Pakong ini insya Allah akan maju ke adiwiyata tingkat provinsi. Kita sudah persiapkan. Ya, kemarin anak kita juara 1 mata pelajaran matematika di Pantura. Karena memang levelnya Pantura Bapak dan Ibu kita ini. Tidak mungkin kita bersaing dengan kota. Karena inputnya juga begitu. Makanya potensi panjenengan, anak-anak didik panjenengan diharapkan untuk masuk ke SMP itu juga biar kita juga punya potensi, punya nilai jual yang lebih bagus di jenjang-jenjang berikutnya. Itu jadi terima kasih masukan dari Pak Jasari, karena beliau ini memang komitmen selalu dengan saya. Ketika sama-sama dulu mengajar di MTS, saya dengan beliau pernah memperkuat MTS Sumber Bungur, tetapi pada saat yang tidak bersamaan beliau pamit dari Sumber Bungur dan saya pun juga pamit mendapat amanah di sini. Komitmen beliau untuk selalu saling mendukung saya tetap beliau tunjukkan sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan ke depan juga tetap sama. Termasuk teman-teman kepala sekolah yang lain yang ada di Kecamatan Pakong, alhamdulillah komunikasinya baik. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan uang pembinaan. Mohon disampaikan kepada teman-teman guru, kepada teman-teman kepala sekolah, ternyata niat baik itu tidak selalu berterima baik dengan yang kita tunjuk. Ternyata ada yang lebih difahami dari itu. Padahal niat kita baik untuk mempelajarkan anak bagaimana menabung, ternyata tidak selalu berterima baik dengan yang dituju. Itu penjelasan saya Pak Jasari. Terima kasih. Harapannya mari ke depan sinergitas dan kerjasama ini terus kita bangun dan kita tingkatkan.
atau lagi lecen-lecen sampai dengan